Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ke-10, babul haid, yaitu bab tentang haid, hadis yang ke-119. Wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kunna, kami, sesungguhnya kami, atau ada kami, kunna itu apa ya, keberadaan, ada. Kun itu kan ada. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, ada atau jadi. Kunna artinya sesuatu keadaan yang terjadi. Kunna, ada sesuatu keadaan yang terjadi pada diri kami. La na'uddu, tidak menganggap, al-qudrata, darah yang keruh, was-sufrata, darah yang kuning, ba'da tuhri syai'an, setelah bersuci, setelah toharoh atau bersuci. Maksudnya kami tidak menganggap itu sebagai haid ketika sudah bersuci dan masih keluar darah yang keruh maupun darah yang kuning. Artinya sudah punya kewajiban untuk mengerjakan sholat. Paham ya maksudnya? Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wal lafdhu lahu, dan lafaz yang ada di hadis ini diambil dari Sunan Abu Dawud, kitab Sunan Abu Dawud. Kita jelaskan syarahnya. Ada dua kata di sini ya. Yang pertama kudrah, dan yang kedua sufrah. Kudrah itu maknanya keruh. Jadi orang itu kalau ada yang namanya qadir, jangan dipanggil kadir, karena maknanya beda. Kalau qadir itu berpuasa, tapi kalau kadir itu keruh artinya. Ini orang Madura ini suka orang namanya qadir dipanggil kadir. Maksud orang tuanya itu kasih nama qadir. Nah, capuk orang Madura hebat kadir ya. Itu maknanya jauh gitu. Qadir maknanya berpuasa, kadir maknanya keruh. Awas, hati-hati ya. Nah, al-qudrah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah warna antara merah dan hitam. Jadi keruh. Kalau darah haid kan pekat warnanya. Kalau darah segar kan merah warnanya, merah segar. Nah, qudrah ini tengah-tengah. Tengah-tengah antara merah dan hitam, sehingga disebut qudrah atau keruh. Nah, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah warna keruh antara kuning dan hitam. Jadi keruhnya antara kuning dan hitam. Nah, selanjutnya sufrah. Sufrah itu kuning, sofraun, asfarun. Ya kan ada belajar asfar, sofra, itu kan bahasa Arab yang menunjukkan tentang warna. Jadi sufrah itu artinya kuning. Adalah merah yang mengarah ke warna putih. Merah mengarah ke warna putih itu namanya sofrah, kuning. Akan tetapi yang dimaksud adalah terlihatnya warna kuning sebagaimana luka atau nanah. Nah, kedua, tanda suci haid pada wanita adalah, pertama, ada dua tanda suci haid pada wanita. Yang pertama al-qasasul baydha. Apa artinya baydha? Putih. Al-qasasul baydha yaitu cairan putih keluar dari rahim ketika berhentinya darah haid, atau yang lebih dikenal dengan keputihan. Tapi bukan terus-menerus. Jadi keluar pada waktu selesainya haid. Nah, itu normal gitu. Itu penanda haid akan selesai. Atau yang kedua, terlihat jufuf. Jufuf itu artinya kering.
Jadi ketika darah haid selesai, maka tandanya yaitu jufuf. Dinilai suci ketika terasa kering. Tandanya adalah dicoba dengan kapas, lalu tidak tampak lagi cairan kuning dan cairan keruh. Jadi ketika sudah berhenti, terasa sudah kering, ambil kapas, tempelkan ke leher kemaluan. Nah, ketika dilihat tidak ada warna keruh atau kuning, maka dia sudah selesai dari haidnya. Jadi dua ya, ciri-cirinya. Satu, qososul bayudha, yaitu keputihan. Kalau istilah bahasa kita keputihan, tapi bukan yang terus menerus, karena kalau terus menerus penyakit juga itu. Yang kedua, jufuf, jadi kering, nggak ada tanda apa-apa, pokoknya stop gitu saja itu kering. Nah, cara ngetesnya, ambil kapas, tempelkan ke leher kemaluan. Tanda selesainya wanita dari haid tergantung kebiasaan. Ada wanita yang memiliki tanda dengan keluarnya al-qososul bayudha, ada yang al-jufuf saja, ada juga yang kedua-duanya. Jadi barengan. Qososul bayudha dulu keluar, habis gitu tidak lama dia jufuf, kering. Nah, itu sama juga. Nah, kebanyakan wanita, ini kitabnya loh yang ngomong ya. Kebanyakan wanita tanda berhentinya adalah al-qososul bayudha. Kebanyakan wanita itu kalau berhenti datang bulan dengan keluarnya cairan putih atau keputihan. Ada juga yang al-jufuf. Al-qososul bayudha adalah tanda yang paling terlihat jelas. Jadi kalau sudah terlihat al-qososul bayudha, tidak usah menunggu jufuf. Maksudnya, kalau kamu keputihannya sudah keluar, tidak usah nunggu sampai kering, langsung aja mandi besar, karena haidmu sudah selesai. Walaupun masih keputihan, itu sudah selesai haid, langsung bersuci, tidak usah nunggu. Kan kadang ada beberapa wanita nunggu sampai benar-benar bersih gitu. Nah, menurut kitab Syarah Bulughul Maram, ketika sudah keluar keputihan tidak perlu menunggu kering, langsung mandi. Beberapa wanita pernah diutus menemui Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa wadah kecil berisi kapas, dan kapas itu terdapat warna kuning. Aisyah pun berkata, la ta'jalna hatta tarainal qassatal bayudha. La ta'jalna, jangan terburu-buru menganggap suci. Hatta tarainal qassatal bayudha, sampai engkau melihat al-qassah al-bayudha atau cairan putih. Turidu bidzalika tahru minal haidha. Hendaknya melakukan yang seperti itu untuk bersuci dari haid. Jadi maksudnya ketika kamu sedang datang bulan, terus si wanita ini datang bulan, mungkin dia istihadah juga. Jadi dia antara istihadah dengan datang bulan. Nah, ketika dia datang bulan, dia ingin ngetes, dibawa itu kapasnya, ternyata keluar warna kuning. Nah, kata Siti Aisyah, jangan keburu-buru mengatakan ini selesai dari haid, tapi tunggu keluar tanda keputihan itu tadi. Walaupun hadis ini mu'allaq tanpa sanad, jadi tapi ada beberapa yang menggunakan rujukan dari hadis ini. Hukum udroh, cairan keruh, dan sufroh. Jika cairan tersebut keluar pada masa haid atau bersambung dengan haid, dihukumi sebagai haid. Keluar pada masa haid, maka dia dihukumi sebagai haid, walaupun ada cairan keruh ataupun kuning, tapi keluarnya pada waktu haid, dia dihukumi sebagai haid. Atau dia memang sudah istihadah, darahnya nyambung sampai ke masa dia datang bulan, maka ketika masuk ke datang bulan, walaupun yang keluar itu kudroh dan sufroh, kering dan cairan keruh dan kuning, maka dia dihukumi sebagai orang yang haid. Tapi kalau masa haidnya sudah selesai, maka dia kembali ke kondisi wanita yang normal, walaupun dia sedang istihadah. Jadi dia ada kewajiban untuk mengerjakan sholat maupun puasa di bulan Ramadan. Sedangkan jika keluar di selain masa haid, maka dihukumi bukan haid. Inilah pendapat dalam madhab Hanafiyah, Hambali, salah satu pendapat Malikiyah, salah satu pendapat Syafi'iyah, juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah, termasuk Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Rujukan kitabnya Mulakhos
fiqhul ibadah. Mulakhos fiqhul ibadah. Boleh dilihat nanti rujukan kitabnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada Bu. Ya. Kalau kan itu selesai haid ya Bu. Kan itu keputihan. Habis itu sudah mandi besar, sudah sholat segala macam sama ibadah-ibadah yang lain. Tapi kebesokannya tuh keluar kuning-kuning lagi tuh. Keruh lagi tuh Bu. Berarti dia istihadah. Tapi pas kebesokannya lagi selesai kok Bu. Maka ketika pas keluar, dia berlaku seperti orang yang istihadah. Jadi misalkan pada hari itu dia keluar cairan kuning, satu hari satu malam ini keluar cairan kuning, maka dia harus mandi setiap mengerjakan sholat. Nah mandinya itu mandi yang sesuai hukum mayoritas yang digunakan di negara kita. Umat Islam yang mayoritas menggunakan madhab Syafi'i itu akan mandi 3 kali satu hari, yaitu mengakhirkan mandi di waktu duhur, dijamak antara duhur dan asar, mengakhirkan mandi di waktu maghrib, dijamak antara maghrib dan isya, kemudian mandi pada waktu sholat subuh, dan setiap mengerjakan sholat hendaknya mengambil wudhu pada waktu sholat. Jadi ada perubahan waktu sholat, maka dia harus ambil wudhu kembali. Waktu duhur berlalu berubah ke waktu asar, dia harus ambil wudhu kembali. Jelas ya. Tapi kalau seandainya besoknya kembali normal, ya sudah, tidak perlu mandi lagi sudah, karena dia sudah kembali normal, sudah nggak keluar darah lagi. Jelas ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Faris tidak mau bertanya soal pengalaman? Sudah ditanyakan. Sudah ditanyakan. Ya mudah-mudahan kita semuanya umur panjang, semuanya sehat, semuanya selamat baik di dunia maupun di akhirat, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang ada. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rezeki yang barokah dan melimpah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Besok kita akan mengkaji insya Allah tentang yang dihalalkan dan diharamkan pada wanita haid. Jadi apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan untuk wanita yang sedang haid. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.